Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya dapat menyelesaikan tugas final dari mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, nama saya Mustika Amanda, 18240058, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam waktu 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sebuah bea materai yang akan membantu teman-teman memahami secara cepat, mudah, dan informatif. Di akhir presentasi nanti, teman-teman akan bisa memahami keunggulan dan manfaat yang akan didapatkan dari bea materai ini, serta apa yang membedakannya dengan materai 3000 dan materai 6000. Selanjutnya kita masuk kepada materi bea materai. Nah, dasar hukum bea materai. Dasar hukum bea materai ini ada dua: bea materai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Tarif Bea Materai PP Nomor 24 Tahun 2000. Selanjutnya kita beralih ke pengertian bea materai dan prinsip umum pemungutan bea materai. Ya, bea materai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek bea materai harus sudah dibubuhi benda materai atau pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan. Nah, selanjutnya adalah prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. Ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bea materai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua adalah satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Selanjutnya yang ketiga adalah rangkap atau tindasan atau yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Selanjutnya kita beralih ke istilah-istilah dalam bea materai. Nah, istilah-istilah ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah dokumen, kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Tanda materai, materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke tanda tangan. Tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Pemateraian kemudian, suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pejabat pos, pejabat perusahaan umum pos dan giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemateraian kemudian. Selanjutnya kita akan beralih ke objek bea materai dan bukan objek bea materai. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang objek bea materai. Ini lagi terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Selanjutnya yang keempat, surat yang memuat jumlah uang. Nah, poin ini memiliki 4 bagian. Yang pertama itu adalah yang menyebutkan penerimaan uang. Yang kedua adalah yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank. Selanjutnya yang ketiga adalah yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. Yang terakhir yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Selanjutnya adalah poin kelima dari objek bea materai, surat berharga seperti wasel, promise, accept, dan cek.
Selanjutnya adalah dokumen yang dikenakan bea materai juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Selanjutnya, kita beralih ke materi bukan objek bea materai. Yang pertama adalah dokumen, berupa surat penyimpanan barang, surat untuk pengiriman barang untuk dijual. Selanjutnya adalah segala bentuk ijazah, tanda terima gaji, pensiun, uang tunjangan, dan lain-lain. Poin selanjutnya adalah tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara. Selanjutnya adalah kwitansi untuk semua jenis pajak dan pembayaran lainnya. Selanjutnya adalah surat gadai. Nah, kita akan masuk ke materi tarif bea materai saat terhutang bea materai. Tarif bea materai 6.000 untuk dokumen sebagai berikut. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat pendata. Selanjutnya adalah akta-akta notaris termasuk salinannya, surat-surat berharga seperti wesel, promise, dan aksep selama nominalnya lebih dari 1 juta. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu surat-surat jasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Kedua, surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan tujuan semula. Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan sebagai berikut. Nominal sampai 250.000 tidak dikenakan bea materai. Nominal antara 250.000 sampai 1 juta dikenakan bea materai 3.000. Nominal di atas 1 juta dikenakan bea materai 6.000. Selanjutnya, cek dan biaya giro dikenakan bea materai dengan tarif sebesar 3.000 tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Selanjutnya adalah efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta dikenakan bea materai 3.000, sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta dikenakan bea materai 6.000. Yang terakhir adalah sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah uang nominal dengan 1 juta dikenakan bea materai 3.000, sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih 1 juta dikenakan bea materai dengan tarif sebesar 6.000. Cara pelunasan dan penggunaan bea materai ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah penggunaan benda materai, yaitu dengan menggunakan materai tempel atau menggunakan kertas materai. Selanjutnya adalah membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai. Selanjutnya adalah materai membubuhkan tanda bea materai dengan teknologi pencetakan. Selanjutnya terakhir adalah membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi terakhir, yaitu sanksi-sanksi melanggar bea materai. Ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah sanksi administrasi. Ini merupakan pelunasan bea materai terhadap konsumen yang besarnya bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar yang harus dilunasi oleh pemegang dokumen dengan cara pemateraian kemudian. Selanjutnya kita akan membahas tentang sanksi pidana berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelunasan bea materai tanpa izin Menteri Keuangan yang akan menimbulkan keuntungan bagi pemilik atau yang menggunakannya dan sebaliknya akan menimbulkan kerugian bagi negara dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.